Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Boswa Education, Boswa School Makassar, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Angga Zizamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Kembali nih saya mau bilang lagi, nggak terasa ya, ternyata November sudah kita masuki, sudah kita jalani penghujung akhir tahun 2023. Sedikit lagi kita memasuki tahun 2024. Dan sekarang kalau di Boswa School Makassar itu ternyata sudah melakukan ujian tengah semester. Istilahnya dulu mid semester ya. Nah, tapi sekarang nih ternyata banyak ya orang tua di luar sana yang mungkin belum familiar dengan pembelajaran yang ada di Boswa School Makassar. Mungkin kalau pembelajaran sains yang kayak matematika, IPA di semua sekolah udah tahu ya gimana basisnya, tapi di Boswa School Makassar ada satu hal yang menarik juga, bukan hanya sainsnya ataupun bahasanya, tapi juga IT atau keterampilan komputernya siswa-siswi ini. Mungkin sekolah lain belum terlalu digaungkan, tapi di Boswa School Makassar sudah ada nih. Dan bersama saya langsung adalah gurunya yang akan menjelaskan gimana sih pembelajaran IT kalau di Boswa School Makassar. Bersama saya sudah ada Bapak Ahmad Fauzi atau akrab disapa Pak Faiz ya. Biasanya dipanggil Sir Faiz. Sir Faiz, oke. Kalau di Boswa School Makassar dipanggilnya Sir Faiz. Selamat datang Sir. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Sir sudah mau bergabung dan berbagi bersama. Ya. Baik Sir, sebelumnya kalau di Boswa School Makassar berarti mengajarnya di SMP dan SMA-nya ya Sir? Ya, di SMP SMA. Ya. Pembelajarannya namanya apa Sir? Mata pelajarannya itu apa? Nah, untuk mata pelajarannya sendiri sebenarnya ini kan termasuk kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka. Tapi sebelumnya waktu masih kurikulum 13 itu dibilangnya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini dia dipanggilnya informatika. Nah, kalau kita berbicara tentang informatika, jadi kalau informatika sendiri itu di bangku kuliah pun itu sebenarnya ada, dan itu salah satu materi yang cukup ini ya, kalau dibilang untuk SMP SMA baru dan hampir menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi itu. Jadi kalau untuk SMP SMA saya harus menyesuaikan saja untuk bahasa-bahasa yang sesuai dengan dan setara untuk mereka begitu. Jadi ya mungkin lebih mudahnya informatika itu lebih banyak sih dari siswa itu mengatakan sama saya bahwa informatika itu lebih cenderung ke bagian hacking gitu ya, seperti itu, Mbak. Kalau anak SMP SMA mungkin familiarnya dengan itu ya Sir, Iya, tapi betul. ternyata informatika atau teknologi TI ini lebih dari itu. Iya. Jadi dalam kurikulumnya apa Sir yang dirancangkan untuk siswa-siswi pelajari? Nah, khususnya untuk SMP ya, apalagi untuk kelas 7, 8 dan 9 itu mereka itu sebenarnya porsinya beda-beda. Nah, untuk kelas 7 sendiri itu di Boswa School Makassar itu ya, sebelum saya menyusun materi khusus untuk kelas SMP dan SMA, pertama karena ada foundation program di Boswa School Makassar, di situ saya bisa melihat fondasi atau dasar-dasar IT mereka ya. Jadi khususnya kalau kelas 7 itu mereka kalau mereka ditanya soal komputer, mereka lebih cenderung ke laptop, kemudian cenderung ke game. Nah, itu untuk kelas 7. Kalau kelas 8 mungkin bisa dibilang mereka sudah tahu komputer, cuma pengaplikasiannya ini masih kurang ya. Gitu. Jadi foundation program ini salah satu program di mana kita bisa melihat siswa punya basic-basic apa saja, khususnya untuk komputer ya. Mereka itu taunya apa? Apakah mereka tahu terkait dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, ataupun apakah mereka tahu itu tentang apa sih itu komputer? Mereka komputer itu punya apa saja? Punya CPU, layar, kabel VGA dan macam-macam seperti itu. Jadi saya untuk materi mereka itu saya sudah tahu porsi mereka setelah dari foundation program itu seperti itu, Mbak. Jadi mungkin sebelumnya ya Sir, kalau saya lihat siswa-siswi cuma tahu bentuknya dari TI itu komputernya, gamenya, tapi tidak tahu komponen-komponennya apa. Lebih dari bermain game apa yang bisa dilakukan. Jadi ini ya Sir yang diajarkan pada mereka. Nah, untuk kelas 7 saya sih sebenarnya punya materi sendiri. Tapi dari kurikulum Merdeka ini mereka sudah memberikan materi. Nah, waktu saya lihat buku cetak mereka, hampir 80% itu
menggunakan bahasa tingkat tinggi dan juga mereka akan belajar yang namanya pemrograman. Nah, sedangkan kelas 7 karakter-karakter mereka itu bisa dibilang masih seperti anak-anak ya. Kalau kita mau bilang apa sih itu software, pasti mereka itu software apa ya sir ya. Jadi jadi untuk untuk feedback antara saya dengan mereka itu harus bahasa yang sederhana gitu. Jadi kalau umpamanya untuk software, saya biasanya gini, saya kasih analogi. Itu software kayak ini. Kita kalau buka HP ya, kita buka HP, terus kita klik game ini, itu namanya apa? Nah itu, aplikasi sir. Oh iya, itu software itu aplikasi gitu. Jadi porsi mereka itu memang harus disesuaikan dengan umur mereka. Jadi untuk pembagiannya saya sudah pilah-pilah semua, saya sudah tahu berdasarkan karakter mereka begitu. Iya, kalau misalnya kurikulum yang dari kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini ternyata sudah tingkat tinggi, tapi di sekolah Bosowa School Makassar itu disetarakan ya dengan anak-anak, apalagi kalau anak-anak mungkin siswa-siswi cuma taunya gamenya dan sebagainya, mau betul. Langsung diajarkan seperti itu, sepertinya terlalu jauh bagi mereka untuk meloncat. Ini kalau saya lihat-lihat tuh jadinya mirip literasi digital ya literasi betul. Kan ada banyak bagiannya, literasi numerik, literasi baca, literasi budaya, dan salah satunya yang paling penting di dunia sekarang ternyata adalah literasi digital. Nah, di kelas 7, 8, 9 untuk pengaplikasian literasi digital itu pertama-tama saya itu mulai dari basic ya. Basic itu maksudnya pembelajaran menggunakan Microsoft Word. Nah, apa saja sih pembelajarannya? Pertama itu cara membuat koran. Nah, itu kan bukan cuma dari template-nya saja, tapi bagaimana sih kita untuk membuat sebuah koran itu kita harus dapat sumber dari mana saja, begitu. Contohnya kalau umpamanya kita mau membuat koran, temanya adalah teknologi. Nah, kita lihat banyak-banyak tema teknologi itu ada banyak, ada mungkin seperti cyber security kah, ataupun software development ya. Tapi kalau bahas terkait dengan bahasa yang saya sebutkan tadi itu kayaknya mereka pusing. Tapi saya mengangkat tema-tema yang mudah, contohnya kuliner ataupun budaya-budaya itu. Jadi mereka lebih cepat paham membuat koran, tapi ini yang berhubungan dengan budaya, jadi seperti itu. Contohnya ada juga beberapa yang contoh lain ya. Saya juga membuat surat. Nah, itu mereka itu juga saya bantu untuk merangkai sebuah kata-kata. Apalagi kan kalau kita membuat surat itu kita jangan asal ya. Nah, kalau membuat surat itu harus didahului dengan apa? Contohnya salam, kemudian tutur kata yang baik untuk menyampaikan isi surat ini seperti apa begitu. Ya. Jadi ternyata literasi digitalnya ini sudah termaktubkan dalam pelajaran TI ini ya, bukan cuman belajar TI untuk kalau mungkin software dan lain sebagainya, tapi literasi digital kan penting ya untuk saya lihat tadi ngajarinnya bagaimana sih, yang pahamnya adalah sebagaimana mereka bisa mengerti penggunaan Word yang baik dan benar, penggunaan aplikasi-aplikasi yang mungkin akan yang bukan mungkin lagi tapi sangat berguna untuk kedepannya mereka ya betul. Ya, jadi bukan cuma mengajar Word ya, tapi mereka juga dianjurkan untuk mengolah sebuah data. Jadi Microsoft Excel itu salah satunya masuk juga ke materi informatika itu. Contohnya saya itu mengajar di kelas 8 juga, dan mereka itu saya kasih mereka tugas tentang analisis data. Analisis data kan bukan cuma bukan cuma dari segi segi data yang dikumpulkan, tapi bisa juga berhubungan dengan komputer. Contohnya nih, saya kemarin ngasih tugas, silahkan coba wawancara guru-guru di ruang guru, apa-apa saja sih mereka gunakan. Contohnya kalau umpamanya guru ada beberapa kelompok nih, kelompok 1 ada 2 orang, saya suruh coba tanya kepada guru-guru aplikasi apa saja sih yang mereka gunakan untuk mencari sebuah informasi gitu. Dan mereka langsung dapat semua. Nah, setelah itu dia laporkan ke saya, bilang, "Sir, ini nih mereka punya hampir
80% itu guru menggunakan sosial media ini atau aplikasi ini untuk mencari berita begitu. Jadi bukan cuma literasi digital, tapi analisis data mereka juga harus dikembangkan seperti itu. Karena sepertinya tujuan dari kurikulum Merdeka ini belajar literasi digital semakin berkembang pesatnya ini, anak-anak dari dini bukan hanya tahu main game dan menggunakan sosmed saja, tapi diajar berliterasi digital dengan sehat ya, Sir. Gimana cara mengolah informasi dengan baik, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dengan baik, dan ini semua ada di pelajaran TI ini. Dan kalau di Bosowa School Makassar itu disesuaikan ya, Sir, supaya anak-anaknya bisa siswa-siswinya lebih cepat paham. Iya begitu. Karena kan mereka punya ini ya, mereka pemahaman mereka tentang IT atau informatika itu mereka bisa dibilang cuma ke sisi ini ya, sisi hiburan tapi mereka belum terlalu paham sisi yang lebih teknis begitu. Mungkin kiranya TI, kalau dulu ya Sir, mungkin kira TI-nya itu cuman untuk orang-orang yang suka programming atau orang-orang yang ada ketertarikan dengan dunia komputer. Tapi ternyata literasi digital atau TI itu dasar-dasarnya semua harus tahu ya, Sir. Jadi siswa-siswi di Bosowa School Makassar diajarkan ini biar dasar-dasarnya tahu, ke depan dasar-dasarnya ini berkembang lah untuk mereka ke depan. Mau mereka fokus di komputer pun atau tidak, itu semuanya dasarnya bagus untuk mereka ya, Sir. Karena sekarang untuk apalagi kan di zaman yang sudah berkembang seperti ini, teknologi kan dibutuhkan. Jadi mereka itu mau tidak mau harus tahu bagian-bagian komputer. Apalagi kan kalau sudah masuk dunia kerja, semuanya kan itu sudah berbasis komputer. Jadi kita harus, apalagi kalau baru kelas 7 itu mereka memang harus distimulasikan dulu ya. Mereka harus paham dulu apa sih itu informatika atau TIK, mereka harus paham dulu. Setelah itu perlahan-lahan kita masuk ke materi yang lebih kompleks, contohnya programming. Nah itu kelas 9 saya sudah ajarkan, kelas 11 juga. Nah itu pun walaupun mereka masih kurang paham, tapi saya sudah memberikan bahasa-bahasa yang cukup sederhana, tapi alhamdulillah mereka paham gitu. Dan lebih ininya lagi ya, ada sebuah tantangan yang saya dapat mengajarkan programming untuk khususnya kelas 11 dan kelas 7. Karena di Bosowa School Makassar itu kan ada juga IBK ya, anak berkebutuhan khusus ya kan. Nah, jadi saya harus, nah ini tantangannya nih, saya harus sesuaikan apa sih untuk anak berkebutuhan sini, dia maunya apa gitu. Dan alhamdulillah salah satunya itu ada dari kelas 11, dia itu termasuk berkebutuhan khusus juga, tapi dia cepat paham terkait dengan programming. Itu jadi saya kalau ngajar itu walaupun dia sering bertanya, ya, tapi itu juga jadi tantangan buat saya untuk lebih banyak untuk membuat sebuah kata-kata yang sederhana supaya bisa dipahami oleh siswa tersebut. Gitu. Iya. Jadi bisa saya lihat kalau guru-guru di Bosowa School Makassar itu tidak hanya ada kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, tidak langsung mengajarkan plek-ketiplek yang dari itu, tapi disesuaikan dengan siswa-siswinya, diramu sebagaimana mestinya agar siswa-siswinya jauh lebih cepat paham. Oh ya, Sir, kalau tadi programming, pernahkah Sir mengerjakan sebuah proyek dengan siswa-siswinya, atau pernahkah siswa-siswinya disuruh berkelompok kerjakan programming, bikin apa begitu? Oh iya, ada. Tapi bukan, waktu itu belum di programming ya. Salah satunya itu saya ajar di waktu, sekarang mereka itu sudah kelas 11, tapi waktu kelas 10 ya. Waktu kelas 10 itu saya ajar mereka membuat sebuah simulasi infrastruktur jaringan. Jadi kan ada sebuah aplikasi di mana kita bisa membuat infrastruktur jaringan dan kita akan gunakan untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, saya kan kalau untuk proyek seperti itu saya buat sebuah studi kasus. Jadi studi kasusnya contoh, kita akan membuat sebuah infrastruktur jaringan untuk kebutuhan kantor A. Nah, apakah di kantor A ini punya apa-apa saja? Contoh, ada berapa ruangan? Mungkin ada 10 ruangan. Nah, ruangan itu mungkin sudah include ruangan humas, administrasi, kemudian ruang CEO dan semacamnya. Nah, mereka itu paham ternyata proyek ini mereka itu sangat antusias dan semangat ya mereka mengerjakan proyek tersebut. Namun ya
pasti ada kendala juga setiap kali mereka kerja proyek tersebut. Mereka ada kendala ini, kalau mereka terkendala biasanya ini sir, ini kok kenapa tidak mau tersambung ke sini. Saya cuma kasih sedikit kata kunci, kata kunci, dan itu mereka langsung paham di situ. Jadi kalau untuk kelas 11 sudah ada proyek, tapi untuk programming ini saya masih sementara karena programming itu yang cukup sulit ya. Apalagi kan mereka harus tahu beberapa fungsi-fungsi yang dimana programming itu kita akan membuat sebuah aplikasi yang mungkin bisa berulang, ada kondisinya. Nah itu yang masih sementara saya pikirkan bagaimana untuk membuat proyek terkait dengan programming. Kemudian ada lagi terakhir itu saya ingat sekali, kelas 9. Nah kelas 9 yang itu mereka membuat game. Namun mereka buatnya di Roblox. Walaupun mereka belum bisa buat miniaturnya secara manual, tapi sudah tersedia codingan-codingan yang ada di Roblox itu sehingga mereka gampang membuat objek-objek itu bisa berjalan, bisa naik turun, ataupun objeknya itu kalau disentuh karakternya mati. Baik, Sir. Kedepannya selama mengajarkan TI di siswa-siswi Boswa School Makassar, ada tidak, Sir, yang paling kelihatan bedanya sebelum mereka belajar TI ini sama setelah mereka belajar? Ada. Itu yang paling ini ya. Setiap kali saya ketemu sama siswa ya, terakhir itu saya ketemu sama si Andrio. Nah itu kan kemarin si Ananda itu ke ini ya. Kalau nggak salah ke Toraja ya kemarin itu ya, melakukan penelitian. Dia gini sama saya bilang, Sir, kenapa? Ini Sir, saya merasa terbantu sekali nih Sir. Bilang, loh terbantu kenapa? Bilang, ini kemarin ada materi terkait dengan Word menggunakan mail merge ya. Nah itu Sir, aduh saya terbantu sekali tuh, apalagi waktu membuat surat nih. Bilang, alhamdulillah kalau kita bisa langsung aplikasikan ke masyarakat begitu ya. Artinya kan IT itu tidak pernah luput dari tidak pernah luput dari apapun ya. Jadi mereka akan butuh, walaupun mereka di pedalaman ataupun di luar manapun, mereka pasti akan mendapat yang serupa dengan itu. Jadi ya. Iya, Andrea kalau saya nggak salah kemarin pernah podcast di sini juga, Sir, ceritakan pengalamannya kemarin di Toraja kemarin itu. Oh ya, Sir, jadi ternyata IT mungkin orang-orang merasa IT itu cuman perlu dipelajari secara spesifik atau khusus, padahal ternyata memang perlu dipelajari sedari dini karena secara umum kita menggunakan IT dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam dunia yang sekarang serba fast informasinya, serba cepat dan lain sebagainya, hidup dalam IT yang sehat itu jauh lebih baik ya, Sir. Sir, kedepannya boleh dong sedikit terakhir pesan dan kesannya mungkin buat siswa-siswi Boswa School Makassar untuk pembelajaran IT-nya ke depan mereka harus ngapain nih? Ya, jadi buat Anandaku yang masih belajar IT ya, jangan bosan-bosan ya menghadapi bahasa-bahasa yang unik ya, apalagi dari informatika, IT. Mereka itu bahasanya memang sulit, tapi sebenarnya pengaplikasiannya itu tidak susah ya. Kita pokoknya banyak belajar. Saya punya moto bisa dibilang always read before ask. Banyak-banyak membaca sebelum bertanya. Jadi banyak-banyak membaca dulu terkait dengan kalau umpamanya membaca tentang informatika. Contoh, dapat tentang pemrograman PHP, saya baca dulu nih. Oh, saya tidak mengerti di sini, tanyakan. Jadi begitu. Iya. Terima kasih banyak, Sir, sudah bergabung bersama dan menceritakan tentang IT. Jadi kalau saya dulu sih waktu saya sekolah pembelajaran IT secara khusus ini nggak ada ya, Sir. Cuman kita sendiri yang belajar dari rumah cara pakai sosmed itu gimana sih, cara pakai Word itu belajar sendiri. Tapi sekarang bagus karena sudah ada di sekolah, diajarkan jadi satu mata pelajaran dan apalagi diaplikasikannya atau diajarkannya ke siswa itu bagaimana supaya bisa diaplikasikan hari-hari ya, Sir. Jadi saya yakin siswa-siswi di Boswa School Makassar pelajaran IT-nya ke depan akan semakin oke dan pastinya juga akan sangat bermanfaat untuk kehidupannya mereka ke depan. Terima kasih banyak, Sir, sudah bergabung bersama. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode dari Education Talk Boswa Education Boswa School Makassar. Kalau ada yang mau tanya-tanya terkait pembelajaran lain lagi di Boswa School Makassar, langsung aja yuk cus ke DM-nya Boswa School Makassar. Terus juga kalau misalnya nih ada mau
konten ataupun diskusi apa lagi di podcast, boleh juga di DM-nya. Nah, nanti akan kita salurkan lagi dalam bentuk podcast seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman adik-adik di siswa-siswi di Boswa School Makassar, selamat belajar kembali. Dengar-dengar bulan depan udah mau semester ujian akhir ya, bulan depan ya. Semangat ya semua buat ujian akhirnya, semoga lancar semuanya. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.